Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muridin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan hari ini saya Dimas Minanul Jabbar, mahasiswa ilmu hadis, akan memenuhi tugas UTS, yaitu menjelaskan salah satu hadis tentang dua perintah Nabi agar bergaul dengan ulama. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'in kalamil hukama'i fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmati kama yuhyil ardal maita tabima ilmatari." Hendaknya alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya kalian duduk bersama ulama, wastima'in kalamil hukama'i, dan mendengarkan perkataan hukama, orang-orang bijak, karena sesungguhnya fa inna Allah ta'ala yuhil qalba maita, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Kama yuhil arda, bagaimana menghidupkan bumi yang maitata, yang mati, bima ilmatari, dengan air hujan. Dalam riwayat Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, jalisul kubara'a wa sa'ilul ulama'a wa khalitul hukama'a, duduklah bersama kubara, ulama-ulama besar, dan bertanyalah kepada para ulama, serta bergaullah dengan para hukama, sama orang-orang bijak. Ada juga dalam riwayat lain dikatakan, jalis ulama'a wa sahib hukama'a wa khalid kubara'a, duduklah bersama ulama dan bergaullah dengan para hukama, serta akrabilah dengan kubara. Pada dasarnya ulama itu berbagi menjadi 3 kelompok dalam pembahasan hadis ini. Yang pertama, ada ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah. Ulama seperti ini disebut dengan ashabul fatwa, yaitu ulama yang banyak mengeluarkan fatwa tentunya, yaitu tentang hukum-hukum Allah. Terus ada yang kedua, ulama yang sangat dalam kemampuannya tentang ma'rifah kepada zat Allah. Ulama seperti ini disebut hukama, atau golongan ulama ini senantiasa menitik beratkan pada upaya memperbaiki tingkah laku, akhlak, tata krama, baik untuk diri sendiri maupun untuk umatnya itu. Demikian itu karena ulama ini hati mereka selalu tersinari dengan ma'rifat Allah, dengan jiwa mereka selalu bersinar dengan cahaya dan cahaya keagungan Allah. Itu ulama, tentang ulama-ulama yang sangat dalam kemampuan
ma'rifat kepada zat Allah. Terus yang ketiga, ulama-ulama besar yang disebut dengan al-kubara. Nah, ulama seperti ini senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji tentunya untuk kepentingan makhluk Allah, terutama ahli ibadah. Ada satu lirik yang liriknya lebih memberi manfaat daripada ucapannya. Barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepada Allah, maka tentu bermanfaatlah ucapannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang liriknya tidak memberi manfaat kepada Anda, maka ucapannya pun tidak akan memberi manfaat. Nah, disebutkan dalam suatu kisah bahwa Imam Suhrawardi pernah mengelilingi sebagian masjid Khaif di daerah Mina. Ia memandang wajah para hadirin yang ada satu persatu ketika dinyatakan tentang sikapnya. Itu ia menjawab, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang tertentu yang jika seseorang memandang mereka dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Dan aku sekarang sedang mencarinya. Rasulullah SAW juga bersabda, sayatin zamanu ala ummati yafiruna min ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihim Allahu bi thalathin bayyina baliyatin awlaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan nadhima wa thalithatu yakhrujuna min dunya bi ghairi imanin. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari daripada ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka, yaitu yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari rizki mereka. Terus yang kedua, Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Dan yang ketiga, Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman. Ini bahayanya kita meninggalkan para ulama-ulama kita, dan baiknya kita juga bergaul dengan para ulama-ulama, karena ulama-ulama ini adalah salah satu penerus ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka patutlah kita semua selaku umat Islam harus bergaul, harus berkumpul dengan para alim ulama, yang tentunya para alim ulama itu menjadi solusi untuk kita semua apabila ada keliruan dalam kita melakukan sesuatu dalam peribadahan maupun dalam hal lain. Bisa kita tanyakan kepada ulama-ulama yang tentunya dengan keahliannya sendiri, dengan keahlian ulama itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya ya yang saya bisa sampaikan seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.